mengisi dengan Bapak Sokwan ya. Oh iya, dengan Bapak Ridho ya? Iya, Ya, dengan silakan saya dulu, Pak. sendiri. Makasih ya Pak. Ya, sebelum kesini Bapak dari rumah tadi. Iya Pak, saya dari rumah. Apakah ada kendala dalam perjalanan Bapak di sini? Tidak ada Pak. Nah, terus Bapak tadi udah makan kan? Ya. Nah, kedatangan Bapak kemari dalam ada masalah apa, Pak? Jadi saya datang ke sini saya ingin konseling dengan Bapak dalam kerjaan saya di PT Extend Integrasi Indonesia. Gimana tuh, Pak? Itu di Jalan Setiabudi. Oh, jadi Bapak di dalam tuh bagian apa? Saya tuh dalam situ bagian Ya. Sudah berapa lama Bapak bekerja di sana? saya bekerja di situ sudah 2 tahun. Jadi Bapak bekerja di sebagai, Bagian teknis ini. jadi dalam pekerjaan itu ada nggak permasalahan yang Bapak alami sekarang? Banyaklah Pak Nah, permasalahan dalam pekerjaan saya itu. Saya dalam pekerjaan saya itu kan rumah saya jauh di Marelan, sedangkan pekerjaan saya itu Jalan Setiabudi dan perjalanan itu 1 jam. Jadi cukup lama ya? Cukup lama perjalanan di sana ya? Jadi permasalahan yang di dalam pekerjaan Bapak karena jaraknya jauh gitu, Pak? iya Pak. Jadi pun ada juga permasalahan saya yang lain, yaitu karena saya sering mengeluh karena pendapatan saya kok segini-segini aja, tidak ada kenaikan. Sedangkan saya kan sudah lama juga bekerja di PT Extend ini. Sedangkan di karyawan lain baru masuk dia sudah dinaikkan gajinya. Sebelumnya Bapak apakah udah ada berbicara dengan atasan Bapak atau apa gitu untuk menyelesaikan permasalahan Bapak ini dulu? Saya sudah membicarakan kepada atasan saya, tetapi atasan saya cuma mengiyakan saja, tapi tidak ada tindakan yang lebih lanjut. Akhirnya Bapak mengambil keputusan? Saya mengambil keputusan, ya saya ingin berhenti, tapi saya tidak berani untuk membicarakannya kepada atasan. Karena atasan saya itu gampang marah gitu. Habis itu dia marahnya tidak tahu tempat, langsung marah depan umum aja, melampiaskannya kepada semua karyawan. Jadi sekarang ini Bapak masih bekerja atau? Saya masih bekerja, tapi makanya saya datang ke sini, saya ingin berkonseling kepada Bapak bagaimana kelanjutan saya gitu dalam pekerjaan ini. Oh, jadi poin-poin Bapak tadi pertama, Bapak tadi karena jauh dari jarak pekerjaan. Yang kedua karena gaji Bapak tersebut tadi tidak mencukupi dan Bapak sudah berbicara juga sama atasan Bapak. Ya. Yang ketiga juga tadi permasalahan Bapak tadi. Jadi 2 permasalahan Bapak yang Bapak punya tadi ya. Perlambatan sama tidak mencukupi. Apakah ada dari pihak keluarga Bapak yang memang ada permasalahan juga yang lain atau memang nggak ada, atau permasalahan memang pekerjaan aja? Ya kalau dalam permasalahan keluarga pasti ada lah Pak. Makanya saya berbicara kepada atasan itu, gaji saya tidak cukup. Kalau gaji saya cukup pasti tidak ada saya mengeluh kepada atasan. Karena saya merasa tidak cukup gajinya, makanya saya mengeluh ke atasan. Dan dalam keluarga itu ya saya masih punya ibu, bapak, adik untuk dinafkahi. Jadi saya merasa tidak cukup kalau gaji saya hanya segitu. Jadi gini, jadi Bapak datang sini kan untuk kita menyelesaikan permasalahan Bapak. Jadi kalau dari permasalahan Bapak tadi, ini saya hanya memberikan suatu saran nih, pertama ya, saran. Ini kalau memang Bapak memang mau, Bapak bisa gunakan saran saya. Nah, kalau memang itu memang pekerjaan Bapak tadi, memang cobalah Bapak pertanyakan dulu yang betul-betul sama, kita bilang macam face to face lah bersama sama bos Bapak. Karena kan tadi kan Bapak ngomong kan karena dia emosi mungkin. Pas dia emosi Bapak ngeluang bertanya langsung seperti itu. Jadi dia membawa dengan keemosian. Mungkin Bapak coba masuk ke dengan ruangan dia, dengan Bapak berbicara dengan ya face to face, 2 1 kita gimana ceritanya. Lalu Bapak pertanyakan apakah
saya bisa menaikkan gaji saya atau setidaknya tambahlah honor pekerjaan saya agar saya bisa mencukupi keluarga bapak. Kalau memang itu bapak bisa, tapi kalau misalnya pun enggak, ya keputusan bapak lagi lah. Tapi gini Pak, Nah, tapi gini, saya pun mendengarkan isu-isu juga dari perusahaan bahwasannya pihak perusahaan itu ada membuat karyawannya itu kerja diistirahatkan lah, seperti itu. oh macam di rumah kan? Iya, seperti dirumahkan itu. Karena apa? Karena COVID ini Pak. Jadi saya mendapat isu-isu dari perusahaan seperti itu. Dan saya takutnya karena saya kebanyakan mengeluh, perusahaan itu merumahkan saya. Oh, rumahan bapak. Jadi kalau yang karyawan kawan bapak ada yang udah dirumahkan? Belum ada, tapi ini masih dipantau lah kami untuk mencari karyawan yang mau dirumah. Jadi bapak kalau karena bapak takut nanti ketika berkomplain, ketika bapak komplain dengan atasan, bapak takut dirumahkan. Nah, tapi kayak mana juga ya kan, namanya bapak pun dirumahkan, bapak pun nanti takutnya kena di ya nggak bercukupan ya kan, ya, pasti nggak bercukupan kan. Nah, apakah nggak ada pekerjaan yang lain gitu ke bapak, atau ada yang menawarkan peluang kerja yang lain, atau ada tawaran bapak tekan yang lain? Karena kan kalau bapak mempertahankan satu, bapak nggak cukup, jaraknya sangat jauh. Bukan saya ingin memutuskan suatu kerjaan, bapak enggak, tapi kalau masih bapak bisa menjalankannya, jalankan aja dulu selagi bapak ingin mencari, karena kan bakat-bakat bapak masih banyak. Bahkan mungkin bapak bisa bertahan dengan satu komitmen bapak yang dimana itu rasa nggak cukup. Kita kan pasti namanya mencari kebutuhan yang wajib, mencari kebutuhan yang untuk diri kita dan mencukupi diri kita juga, kan gitu Pak. Nah, apakah ada dari perusahaan yang lain juga menawarkan bapak dalam pekerjaan, atau memang bapaknya memang saya yang pengen berkarir di sini? Sebetulnya saya tidak ada kepikiran mencari tempat lain Pak, karena pertama kali saya di sinilah tempat saya bekerja dan saya merasa nyaman bekerja di sini. Tetapi selang bertambahnya tahunnya kan, makin lama bekerja, jadi saya merasa kok kenapa seperti ini gitu kan, tidak ada peningkatan dari perusahaan untuk menaikkan gaji saya gitu. Padahal saya sudah memberitahu mereka, padahal saya sudah kasih tahu kenapa saya terlambat gitu kan, tapi mereka untuk sekarang ini tidak mau memahami lagi. Berarti kan gini, bapak kan sendiri udah kinerja yang baik dan melakukan suatu pekerjaan, memang udah serius dalam pekerjaan, tapi mungkin memang dari pihak perusahaan sendiri belum menaikkan gaji bapak. Mungkin bisa suatu saat atau tahun ini, apalagi kan tahun ini kita bilang namanya COVID gini, mungkin semua perusahaan yang dimana itu kan kapasitas anggaran dana itu kan pasti menurun. Kenapa? Karena kan perusahaan mereka kan nggak akan bisa berinvestasi yang lebih besar, ya itu yang akan menghambat mereka dalam suatu pekerjaan atau memberikan suatu uang kepada karyawan-karyawan itu. Tapi saya rasa nanti apabila memang dari atasan bapak itu memang baik, dia pasti akan menambah semua tersebut. Kan nggak mungkin bapak itu bapak bekerja dengan serius, bapak dengan betul-betul serius, tapi bapak hanya bayar dengan segitu, kan nggak mungkin. Pasti ada namanya nanti tingkatannya di atas. Jadi solusi bapak ya bapak bersabar. Kalau memang bapak ingin bekerja di situ dengan serius, jalani aja dulu. Jadi resikonya pun nanti itu kan resikonya, kalau kita bilang pada saat sekarang ini saya rasa nggak ada resiko. Kenapa saya bilang nggak ada resiko? Karena resiko yang paling menghambat itu agak jarak aja, karena jauh kan bapak di sana, saya kan Setiabudi, kerjanya di Setiabudi, rumah bapak di Marelan, kan sangat jauh gitu jaraknya kan. Mungkin itu aja sih saya rasa penghambatan. Apalagi kan ya memang cukup kurangnya itu pasti, apalagi kalau terkait dengan uang, ya memang sangat dibutuhkan sekali namanya masalah uang, karena uang ini ya untuk mengatasi segala permasalahan. Tapi karena bapak tadi sistematik, bapak tadi pengen bapak dengan meneruskan perusahaan ini agar berkarya dengan perusahaan yang besar, ya bapak jalani aja. Kayak mana mau saya bilang ya, karena suatu perusahaan kalau memang bapak bekerja sama dengan karyawan-karyawan bapak, ya otomatis perusahaan akan naik. Alasan saya tidak mau keluar dari perusahaan ini karena
masa covid ini Pak, tahulah Bapak kan, masa covid seperti ini kan, banyak karyawan itu yang dikeluarkan atau di PHK. Habis itu perusahaan-perusahaan itu tidak menerima karyawan baru. Karena apa? Eh, apa itu, gaji untuk karyawan itu tidak ada lagi gitu, tidak ada pemasukan dana dari perusahaan, makanya perusahaan itu mengeluarkan karyawannya. Jadi kalau saya keluar dari perusahaan ini kan kita makin sulit mencari pekerjaan kan, makanya saya masih berpikir-pikir tidak mau keluar dari perusahaan ini. Kalau saya banyak mengeluh pun takutnya dikeluarkan, makanya saya masih belum mengambil keputusan untuk keluar dari perusahaan itu. Makanya saya ingin berkonseling sama Bapak. Iya, Seperti ini. ya Bapak kan berkonseling, saya kan mencari permasalahan. Apa sih yang harus saya lakukan dalam menjalankan suatu pekerjaan Bapak? Lantaran kan pekerjaan Bapak tersebut kan yang dimana fasenya udah fase yang menurun saya bilang. Kenapa saya bilang kadang menurun? Karena kan sistematik dari perusahaan Bapak sendiri kan lagi down. Down itu dia belum bisa mempercukupkan karyawannya sendiri, dia akan bisa memberikan lebih uang tersebut kepada Bapak kan gitu. Makanya saya bilang tadi ya, namanya suatu pekerjaan kita jalanin. Jadi kalau memang itu resikonya itu ya jalani aja. Kenapa saya bilang resikonya itu pasti nggak akan jauh, resiko pasti nggak akan jauh. Kenapa? Karena yang resikonya pasti dipikirkan oleh perusahaan. Nah ya kan, dengan mungkin memberikan Bapak resign, memberikan Bapak surat di rumah aja, berarti kan sesuatu yang dimana perusahaan itu lagi down. Nah, tapi kan di sini kan enggak, Bapak masih dikerjakan, Bapak masih bisa namanya dikerjakan dalam suatu ya perusahaan dia. Tapi saya takut Pak, Takutnya? takut saya dikeluarkan. Jadi Tapi- bagaimana saya untuk mempertahankan kinerja saya dari perusahaan ini Pak? Ya Bapak ini bagi bersabar, karena semua cobaan ini kan kita nggak akan tahu Pak, ya kan Pak. Cobaan ini kan mungkin semasa COVID ini Pak, memang bukan Bapak aja, mungkin ada karyawan di luar atau yang lain di situ yang masih membutuhkan suatu pekerjaan. Tapi Bapak masih alhamdulillah sih, kenapa Bapak masih bisa bertahan di perusahaan tersebut dengan mempunyai gaji, ya itu alhamdulillah. Ya kayak mana konon yang di luar Pak. Ya mungkin cukup nggak cukup ya cukup-cukupan Pak. Namanya ya masa sekarang, masa pandemi yang dimana masanya itu ya Bapak tahu lah sekarang. Makanya Bapak saya bilang pertahankan saja, pertahankan suatu perusahaan tersebut, Bapak jalani, mungkin nanti Bapak bisa mengatasinya. Jadi Bapak, biar Bapak nggak terlalu down dengan diri Bapak sendiri gitu. Jadi Bapak tetap optimis bahwasanya saya akan berkarya di perusahaan tersebut agar bisa meningkatkan suatu perusahaan yang lebih baik lagi. Kalau jarak nggak masalah Pak, Bapak walaupun Bapak naik angkot nanti tak bisa Bapak naik kereta, ataupun nanti yang bisa naik kereta bisa naik mobil. Itu kan pasti ada fase di mana fase-fasenya tersebut Pak. Betul Pak. Makanya saya bilang tadi itu sekarang tinggal ke Bapaknya. Apa sih yang Bapak inginkan? Tinggal Bapaknya. Apakah Bapak ingin keluar? Apakah Bapak ingin melanjutkan? Atau ingin Bapak mencari pekerjaan yang lain? Bapak lihat masa sekarang pekerjaan yang sangat sulit, ya kan? Iya betul Pak. Pekerjaan yang dimana pekerjaan itu belum tentu yang Bapak kerja itu bisa Bapak lakoni, gitu kan? Nah, belum lagi banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Makanya saya bilang ke Bapak, ya jalanin selagi banyak ada perusahaan Bapak yang masih mau tadi mempekerjakan Bapak. Karena untuk mencari suatu pekerjaan itu nggak akan mudah. Ya. Makanya saya bilang aja cukup bersabar, jalanin dan lakui aja. Gitu kan Pak. Makanya saya bilang tadi itu semuanya saya balikkan ke Bapak. Apa yang Bapak ingin lakukan? Saya sudah memberikan saran kepada Bapak. Kenapa saya bilang? Karena mungkin setelah ini COVID ini berakhir, mungkin Bapak akan dinaikkan namanya honornya, pekerjaannya nanti mungkin enak diletakkan jabatan. Itu saya bilang tadi kan, karena kan semua perusahaan sekarang lagi downnya itu bukan memang betul habis, enggak, mereka masih menjaga suatu keuangan mereka sendiri kan gitu Pak. Ya Bapak kan wajib mengetahui juga lah Pak kan, Bapak kan suatu pekerjaan pasti namanya ya selama Bapak bekerja lah saya kan, pasti kan ada namanya, ada yang lagi nggak ada klien, ada lagi yang nggak ada yang ingin dikerjakan, itu kan pasti ada kan. Ada Pak. Nah itu pasti ada kan. Maka saya bilang berarti kan yang dimana ada perusahaan yang satu itu nggak berjalan, ada sistem tidak berjalan. Jadi sebaiknya apa?
ya kita kan nunggu dari aba-aba dari bapak pasti nunggu dari aba-aba dari atasan kan, apa yang harus dikerjakan. Nah mungkin atasan bapak lagi mencari klien-kliennya agar bisa meningkatkan perusahaannya. Ya makanya saya bilang tadi ya sabar, karena nggak ada sih yang kita bilang tadi ya nggak bisa kita bersabar gitu. Memang sabar manusia pasti ada batasnya tuh, ya kan, sabar manusia pasti ada batasnya. Yang saya bilang tadi kan sabar, ya bapak pandailah dalam melakukan sikap bapak agar bapak tadi bisa menciptakan diri bapak. Nah, terus apakah ada permasalahan yang lain entah di keluarga dalam pekerjaan bapak ini? Nggak ada kan? Cukup itu aja kan. Iya Pak, khusus dalam pekerjaan saya. Berarti kan bapak bahasanya kekurangan, dalam arti kekurangan, tapi bapak balikkan setiap kekurangan pasti ada berkecukupan gitu. Jangan bapak namanya menyerah dalam melakukan suatu kegiatan bapak. Ingat, setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang bapak lakukan pasti tidak ada namanya disia-siakan. Ya kan, pasti ada yang menguntungkan bagi bapak. Ya walaupun bapak di sini bapak pekerjaan bapak tidak naik, tidak biasa, kan gaji bapak nggak meningkat, tapi kan karena apa? Karena ada pandemi ini sekarang ya, COVID-19 nya gini. Iya. Mungkin nanti setelah bapak berjalan dengannya lanjut berterus, atau nanti kedepannya dengan bapak optimalkan kreativitas bapak dengan kinerja bapak, mungkin bapak bisa ditingkatkan lagi dalam suatu pekerjaan kalau bapak letakkan di atasan, kan bisa. Nah itu yang saya bilang tadi, makanya saya bilang bapak pertahankan dulu, bapak jalanin, ya cukup nggak cukup balikkan, cukupkan itu aja balik. Jadi bapak jangan pernah namanya berdiri dalam diri bapak itu jangan. Hello guys, jadi kembali lagi. Jadi permasalahan bapak tidak ada yang lain lagi kan? Apakah ada yang betul-betul memang nggak ada kan, selain dari permasalahan pekerjaan bapak aja kan? Nggak ada Pak, mungkin itu saja yang bisa saya ungkapkan permasalahan saya. Tapi saya minta tolong kepada bapak, jangan beritahu keluh kesah saya kepada orang lain. Oh itu pasti. Cukup kita berdua saja dan Allah lah. Oke, itu pasti nanti saya privasikan. Kalau permasalahan bapak ini saya akan privasikan, saya akan menjaganya dengan baik. Dengannya berarti gini Pak, jadi kesimpulan saya tadi kan bapak udah paham, ya kan, paham kan kesimpulannya. Jadi mungkin kalau memang udah tidak ada lagi permasalahan bapak ingin bapak bicarakan atau permasalahan bapak yang ingin bapak utarakan, kita tutup permasalahan ini. Berarti bapak sudah menemukan suatu yang gimana, suatu jawaban yang dalam diri bapak yang kita tuangkan tadi ya. Udah. Jadi kalau memang itu ya bapak terima kasih banyak lah kalau bapak jalan itu ya. Terima kasih ya Pak Sokwan, karena Ya. atas bantuan bapak saya bisa mendapat pencerahan Ya. untuk masa depan saya dan dalam masa pekerjaan saya ini. Nah jadi ya Pak, saya mau bilang, Ya bapak, kalau bapak mau pulang nih, yaudah. Nah, saya kirim salam sama keluarga bapak. Semoga sehat selalu. Bapak sukses dalam suatu pekerjaan ya. Ya ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf juga. kalau Ya, lain Pak. kali saya datang ke sini boleh Pak? Boleh bapak, nanti tinggal cek kontak person aja, nanti kita bisa WA. Ada nomor bapak? Ada, nanti nomor kita ada. Oke. Udah ya. Berapa nomor Wabillahi bapak biar? hidayah. Assalamualaikum. Ini sering. Nah jadi makasih ya Pak atas Ya. waktunya, lain kali mungkin kita bisa berjumpa lagi. Ya, sama-sama. Jadi saya pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.